Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Sistem Ekonomi Pancasila. Sebelum melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naswa Putri Deva selaku moderator di presentasi ini. Kemudian dilanjutkan oleh Raihan Ristian, lalu ada Kaila Lutfiyah Fatin, kemudian ada Cahyo Adi Basworo, lalu ada Bagas Aditya, kemudian ada Lukman Adi Pratama Maheswara, dan yang terakhir Muhammad Ulia Azma Fauzani. Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila atau SEP merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan mengutamakan keseimbangan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbeda dengan sistem ekonomi lain seperti kapitalisme dan komunisme, SEP tidak didominasi oleh modal atau buruh, melainkan menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sejarah Sistem Ekonomi Pancasila. Perumusan Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang dirumuskan oleh Bung Karno pada tahun 1945. Pancasila menjadi dasar filosofis dalam membangun perekonomian Indonesia yang adil dan makmur. Ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi Pancasila menekankan pada ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Ekonomi kerakyatan mengutamakan koperasi dan usaha kecil menengah. Implementasi Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi Pancasila mulai diterapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau PELITA yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Prinsip-prinsip sistem ekonomi Pancasila. Ada 4 prinsip sistem ekonomi Pancasila, di antaranya yaitu keseimbangan ekonomi, kekeluargaan, keadilan sosial, dan peran negara. Keseimbangan ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan menekankan saling tolong-menolong dan gotong royong di antara anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Keadilan sosial. Sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mendistribusikan sumber daya secara merata. Peran negara. Negara berperan aktif dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan sistem ekonomi Pancasila. Ada 4 tujuan sistem ekonomi Pancasila, di antaranya yaitu yang pertama, kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Yang kedua, keadilan sosial. Ekonomi Pancasila mendorong keadilan sosial dengan mengutamakan pemerataan, pendapatan, dan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi. Yang ketiga, kemakmuran negara. Sistem ini berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan ekonomi demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah keselarasan kepentingan. Ekonomi Pancasila menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang harmonis. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, regulasi. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung sistem ekonomi Pancasila, seperti kebijakan harga, investasi, dan perdagangan yang adil. Yang kedua, investasi. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi investasi-investasi yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, seperti investasi pada sektor-sektor yang berdampak sosial dan lingkungan. Yang ketiga, kemitraan. Pemerintah menjalin kemitraan strategis dengan pelaku-pelaku usaha, koperasi, dan masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian yang berkeadilan. Peran swasta dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, kemitraan dengan pemerintah. Sektor swasta berperan sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian. Mereka berkontribusi melalui investasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Selain mencari keuntungan, perusahaan swasta juga diharapkan berperan dalam pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan sekitar. Yang ketiga, kegiatan produktif. Sektor swasta menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta menciptakan pasar yang kompetitif. Kooperasi dalam sistem ekonomi Pancasila. Indonesia dengan landasan filosofis Pancasila mengamanatkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkemandirian. Disinilah peran koperasi menjadi krusial.
Koperasi dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan menjadi sokok guru perekonomian nasional. Berikut ada peran, prinsip, dan pemberdayaan koperasi dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama ada peran sentral koperasi. Koperasi memainkan peran kunci dalam mewujudkan sistem ekonomi Pancasila. Sebagai organisasi ekonomi berbasis kerakyatan, koperasi menjadi bagian integral dari ekonomi Indonesia. Dan yang kedua ada prinsip kebersamaan. Koperasi berprinsip pada gotong royong dan kebersamaan. Anggota koperasi saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat. Koperasi berperan dalam memberdayakan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Mereka dapat memperoleh akses modal, pelatihan, dan pengembangan usaha melalui koperasi. Dan selanjutnya, keunggulan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama ada kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dan yang kedua ada keseimbangan. Sistem ini menekankan keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, dan koperasi untuk mendorong pembangunan yang merata. Kemudian yang ketiga ada keberlanjutan. Sistem ini mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, tantangan implementasi sistem ekonomi Pancasila. Apa itu tantangan implementasi sistem ekonomi Pancasila? Yaitu berbagai hal yang menghambat penerapan sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Beberapa hal tantangan implementasi sistem ekonomi Pancasila ada 3, yaitu yang pertama, harmonisasi kepentingan. Penyeimbang kepentingan pribadi, kelompok, dan masyarakat umum menjadi tantangan utama dalam penerapan sistem ekonomi Pancasila. Yang kedua, ada pengembangan SDM. Dibutuhkan investasi besar dalam pendidikan dan pelatih untuk membangun sumber daya manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, infrastruktur dan teknologi. Kekurangan infrastruktur dan akses ke teknologi modern dapat menghambat pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia. Yang terakhir, ada kesimpulan. Sistem ekonomi Pancasila menjunjung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kegotong royongan. Namun, tetap ada dalam mengimplementasikannya secara konsisten. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita ekonomi Indonesia yang keadilan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak enak untuk didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.